Kembali lagi di channel YouTube Info Milenial. Apa kabar sobat info? Semoga dalam keadaan semangat selalu. Pagi ini saya akan mengajak ke kawan-kawan semua untuk bersama-sama kita membuat kompos dengan bahan yang satu ini ya. Untuk tentu tidak asing lagi bagi kita semua, ini adalah sekam padi ya. Sekam padi kita temukan biasanya di belakang penggilingan ini, melimpah ruah tanpa dimanfaatkan lanjutan, biasanya hanya dibakar dibuang begitu saja. Jadi kali ini kita akan coba manfaatkan sebagai kompos ya, semoga bisa menginspirasi kawan-kawan untuk memanfaatkan limbah ini. Kemudian untuk bahan selanjutnya saya menggunakan campuran hijauan ya. Kalau tadi sekam padi itu sebagai bahan kering atau bahan coklatnya. Nah ini daun kangkung ya, kangkung banyak sekali di belakang pekarangan rumah di kebun. Ini tidak termanfaatkan, biasanya paling hanya digunakan untuk sebagai pakan ternak sapi. Nah kali ini kita ambil untuk bahan campuran kompos ya. Nah, kemudian bahan lainnya nanti akan kita tambahkan gedebong pisang atau batang pisang. Nah kawan-kawan, ayo kita simak sama-sama bagaimana proses cara pembuatannya. Silakan like, komen, dan subscribe sebelumnya. Oke guys. Jadi semua bahan sudah kita kumpulkan. Proses lanjutannya adalah pencacahan ya. Ini gedebong pisang atau batang pisang kita cacah agar berukuran lebih kecil ya. Nanti bisa mempermudah pada saat proses adonan atau pencampuran
bahan-bahan kompos tadi ya. Semakin kecil semakin bagus. Nah, kemudian ini daun kangkung dengan batang kangkung yang sudah kita kumpulkan tadi. Nah, kita cacah juga. Semakin kecil semakin bagus sesuai dengan alat yang kita gunakan ya. Nah, mungkin menggunakan penggilingan malah lebih mantap. Nah ya, cukup seperti ini. Nah, kemudian akan kita langsung proses pencampuran di awal ya. Jadi ketiga bahan ini sekam padi, kemudian batang pisang, terus kangkung, daun kangkungnya itu kita akan campurkan ya menggunakan skop atau sendok pencampur. Nah, jadi untuk sering ada pertanyaan bagaimana komposisi atau perbandingan bahan. Ya menurut para senior dan para pakarnya, untuk pembuatan kompos ini untuk bahan keringan perbandingan dengan bahan basahnya atau bahan hijauannya itu dia sekurang-kurangnya menggunakan perbandingan 1:3 atau 1:4 malah bagus gitu ya. Nah, jadi di sini saya menggunakan 3 bagian ya, kira-kira 3 bagian skamnya, kemudian 1 bagian tadi daun hijauan dan batang pisang. Nah, setelah tercampur semua bahan kompos tadi, kita menyiapkan namanya biang ya. Nah, jadi dalam proses pengomposan selalu ada namanya starter atau biang atau bibit mikroba. Nah, mikroba ini dibutuhkan itu sebagai pengurai ya, pengurai atau mempercepat proses penguraian bahan-bahan organik tersebut ya. Nah, setelah siap biangnya, bibit mikrobanya, kemudian bahan yang sudah tadi kita campur itu kita masukkan ke dalam karung. Nah, karung bekas ya, karung bekas, karung baru boleh kalau ada yang punya karung baru, atau menggunakan kompos bag ya yang sudah sering dijual di pasar online hari ini, kompos bag, atau menggunakan tong kompos yang permanen seperti bak kompos ya. Nah, prosesnya yakni kita masukkan bahan. Pertama masukkan beberapa bahan itu sekitaran ya mungkin kurang lebih 10 cm ketebalannya. Setelah itu siramkan dengan biang tadi, komposter itu, bibit mikrobanya. Kemudian susun lagi bahan berikutnya. Setelah itu padatkan lagi. Setelah dipadatkan kemudian tuang lagi mikrobanya, begitu seterusnya, seperti berlapis-lapis ya. Kemudian diperhatikan pada saat pemadatan. Nah, diusahakan padat, benar-benar padat sekali. Nah, ini agar mengurangi sirkulasi oksigen ke dalam media, sehingga nanti media akan cepat panas dan proses penguraian oleh mikroba itu berjalan dengan maksimal ya. Nah, itulah salah satu kunci pengomposan. Jadi pada saat memasukkan bahan ke dalam tong, proses dekomposisi atau penguraian atau karung ya, katakanlah karung kompos, itu harus dipadatkan, benar-benar dipadatkan. Nah, untuk terakhir saya selalu menggunakan topping ini trichoderma. Trichoderma ini saya dapatkan dari hasil pengkomposan humus bambu ya, humus bambu kita tambahkan dengan bekatul, jadi hasilnya seperti ini. Nah, ini banyak tergantung mikroba lokal yang terdapat di bawah pohon bambu, terutama trichoderma yang sangat bermanfaat untuk mengendalikan jamur-jamur patogen yang bisa merusak tanaman ya. Jadi saya sarankan setiap pengomposan selalu diberikan trichoderma agar ya itu tadi
mengendalikan hama dan penyakit pada tanaman kita. Oke, setelah itu simpan, tutup dengan rapat, simpan di tempat yang teduh, terkena hanya sinar matahari pagi, maksimal selama 1 jam. Oke, terima kasih sudah menonton dan salam info.